bersama Wakil Bupati, bersama tim pemerintah daerah Halmahera Tengah datang di IWIP dalam rangka pertama silaturahmi, yang kedua menyampaikan beberapa pokok urusan yang berkaitan dengan kepentingan IWIP dan pemerintah daerah dan tentu masyarakat. Pertama saya perkenalkan Wakil Bupati Abdurrahim yang sudah tidak asing lagi. Kemudian number 2 Mr. Salim, Kepala Bapeda. Kemudian Kepala Kesbang Pol, Kesatuan Bangsa dan Politik, Mr. Abdurrahman. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mr. Oslan Samsul Bahri. Kemudian Mr. Mufti, Kepala Dinas Perikanan. Kemudian Mr. Ahkami, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian Mr. Sofyan, User Pemerintahan. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Mr. Husain. Kemudian Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Mr. Jakaria. Kemudian Shift Manager Dinas Pemukiman sekaligus pertanahan, urusan pertanahannya. Kemudian Camat. Oke. 向各位能介绍一下，他自己是我们这中华马来的。Hari ini kami sampaikan 2 hal pokok. Yang pertama menyangkut dengan rencana kerjasama dan bantuan hibah dari PTI kepada pemerintah daerah berupa energi listrik. Kedua menyangkut dengan persoalan sengketa masyarakat. 然后第二呢是可能跟这个在第一的问题就是刚才我们说的，第二的是跟这个我们社会这个。Ketiga menyangkut dengan tenaga kerja. 第三呢跟那个劳动力这方面呢有关系的。Ya, kita mulai dari soal kemasyarakatan. Kemarin kami sudah bicarakan dengan Pak Marlon bersama Pak Rizky dengan beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan waktu pembebasan di daerah transmigrasi Waikop dan sekitarnya, Wairana. 首先呢，他们会讨论我们这个社会这方面一些问题，也就是说有一些前天就是跟马路这方面，包括跟Rizky 这方面讨论一下关于那个土地的一些问题。 就是主要是在我们这个外区域那边的一些土地纠纷的问题。Pada rapat itu kami memutuskan dan menegaskan masyarakat agar kembali ke rumah masing-masing dan pemerintah daerah yang akan berhadapan dengan PT IWIP Weda Baineke atau PT IWIP Spesial IWIP. Sehingga pemerintah berkepentingan menjembatani itu. Nah, hari ini kita bicarakan bahwa pemerintah daerah mendukung langkah perusahaan IWIP untuk memperluas area usaha industrinya dengan tetap memperhatikan aspek norma, peraturan perundang-undangan, termasuk terkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga ada masalah-masalah yang seperti ini, pemerintah daerah memiliki data dan bisa menjembatani untuk menyelesaikan. Dan oleh karena itu, hari ini kami datang sekaligus meminta untuk segera kita tuntaskan sehingga tidak berlarut-larut. Apakah dalam skema di perusahaan itu mau membayar kembali bagi pemilik yang sah atau bagaimana, kita nanti mendengar langsung dari pihak manajemen PT IWIP baik secara lisan maupun secara tertulis, secara tertutup kepada pemerintah daerah, dan setelah kita sepakati baru kita publikasi supaya masyarakat kita dengan pemerintah dengan pihak perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuat kenyamanan di lingkungan perusahaan. 主要的是因为上次那个我们这个这个到底是怎么处理呢？以后这个我们下一步会讨论这些问题。
Yang berikut untuk masalah tanah tuntas visi pemerintah terhadap itu kami sudah sampaikan itu. Kita harus bekerja sama terkoordinasi. Dan kapan mau eksekusi kembali, tolong dikoordinasikan dengan kami sehingga kami juga punya data untuk memperhatikan dan mengamankan. Karena tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab negara. Yang oleh negara telah menitipkan tanggung jawab itu kepada saya bersama jajaran pemerintah daerah dengan pewakil tentunya untuk mengamankan investasi ini. Jadi yang kita butuhkan adalah koordinasi. Karena saya juga diperintahkan oleh Bang Luhut, Menko Maritim, untuk membantu terhadap perluasan area industri. Di waktu itu ya, Pak Wakil, kurang lebih 500 hektar itu yang diserahkan ke saya waktu itu. Oke. Number 3, terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja itu kami minta supaya seluruh yang akan mencari kerja melamar di sini melalui pemerintah daerah, melalui dinas tenaga kerja untuk mendapatkan legalitas kartu tenaga kerja ataupun kartu pencari kerja, sehingga pemerintah daerah berkepentingan untuk mendapatkan data akumulasi dari tenaga kerja baik yang spesial dalam negeri, lokal maupun nasional. Plus untuk non-nasional Chinese, tenaga kerja Chinese, kami memberi apresiasi dan menghormati kebijakan perusahaan. Number 1, energi listrik. Hari ini kami datang untuk menyampaikan terhadap apa yang pernah kami disampaikan pada awal pencanangan konstruksi daripada perusahaan ini oleh pemerintah pusat melalui Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah memberitahukan kepada kami ketika itu bahwa Bupati dan seluruh jajaran ya, Pak Wakil Bupati, pemerintah daerah nanti mendapat 50 mega. Nah, di situasi dan informasi terakhir, saya mendengar selentingan informasi karena belum secara formal disampaikan oleh PT IWIB kepada pemerintah daerah. Konon kita dapat 5 mega. Nah, saya bertanya lagi, bagaimana dengan janji Pak Luhut? Oleh karena itu, tentu semuanya kami kembalikan kepada perusahaan. Tapi kami berkeyakinan bahwa perusahaan juga pasti memahami dan mengerti suasana batin daripada pemerintah daerah dan masyarakat Halteng. Dalam setiap kebijakan negara atau dalam bentuk regulasi di negara ini selalu berdampak secara ekonomis di masyarakat. Nah, tentu berdampak secara ekonomis secara masyarakat itu tidak sekedar melihat multi efek daripada kegiatan investasi, tetapi adalah sebuah skema di mana pemerintah menjadi mitra. Karena itu dengan segala hormat kami menyampaikan beberapa kebutuhan mendasar yang dalam rangka kepentingan daerah ini ke depan. Investasi ini memberi dampak secara ekonomi, sosial ekonomi kepada masyarakat. Karena itu salah satu poinnya adalah energi listrik. Bayangkan saja, kami punya daerah dalam satu kawasan khusus seperti ini, atau di lingkup wilayah Halmahera Tengah ini, daerah yang begini kaya dengan sumber daya alamnya, mulai dari Weda sendiri sampai di Pulau Gebeng. Pendapatan asli daerah itu tidak sampai 50 miliar, atau tidak sampai 30 miliar, pendapatan asli. Ya. Dengan kekuasaan Tuhan, ya, perusahaan ini hadir di sini dan pada tahun 2019 kami mencapai 50 miliar. Nah, perbandingan di beberapa daerah di Indonesia seperti Timika, Morowali, dan Jawa seperti di industri manufaktur yang industri baja itu di kota apa itu? Cilegon.
itu PAD-nya dengan investasi yang kayak begitu, investasinya lebih kecil dari ini. Lebih kecil dari ini, termasuk Morowali. Morowali pendapatan asli daerahnya kisaran 500 miliar. Timika kisaran 1 triliun. Kemudian di Cilegon itu di atas 1 triliun dengan industri manufaktur yang modal investasinya lebih kecil daripada IWIB. Nah, kita berharap dan punya obsesi ke depan, Halteng ini dengan pemerintahnya bermitra secara baik dengan perusahaan-perusahaan di daerah ini, termasuk ke IWIB Pedabai, untuk kita bisa mendapatkan posisi seperti itu ke depan. Ya. Nah, karena itu tentu pemerintah daerah tidak berpikir bodong atau tidak berpikir seperti Halilintar di Siambolong. Tetap melakukan skema-skema kerja secara abadi dan permanen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, karena itu di kesempatan yang baik ini kami menawarkan dan meminta kepastian dari ada pembicaraan awal lah dari pihak manajemen IWIB. Kota Weda ini lampu padam siang malam. Tidak hanya di kota, plus seluruh kampung-kampung juga pemadaman secara bergilir untuk saat ini. Sudah kurang lebih 1 semester ini. Nah, 1 bulan lah ya. Ya, 6 bulan. Karena itulah kemudian kemarin kita pinjam genset dari PT IWIB punya di sebagian di wilayah Patani, bahkan di Pulau Gebe. Nah, posisi inilah yang kami datang untuk memperteguh semacam pembicaraan awal ketika itu, agar berapa yang akan diberikan, green light-nya berapa, supaya pemerintah daerah sudah harus saatnya merancang kerjasama dengan IWIB, dengan PLN, triparti, untuk kita bicarakan mekanisme hibah listrik itu. Dan di tahun lalu saya dengan Pak Wakil Bupati sudah bertemu dengan PLN Pusat, menyurati sekaligus bertemu, dan mereka sampaikan kalau sudah, dan mereka punya timnya sudah datang, pernah datang di sini juga, mekanismenya nanti diatur setelah hibahnya turun, baru dibuat skema kerjasama untuk dioperasi oleh PLN, dan bentuk pendapatannya diatur bersama, berapa persen yang akan masuk di pemerintah daerah. Nah, itulah kemudian salah satu obsesi dan harapan dari hadirnya perusahaan ini, tentu memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Karena itu pula maka tanggung jawab politik dari pimpinan di daerah ini, tentu saya dengan Pak Wakil Bupati harus mengamankan dalam perspektif sosial politik, agar investasi ini dia tidak boleh terganggu oleh pihak siapapun di daerah ini. Karena itu langkah awal kami sampaikan bahwa seluruh proses di sini kami dukung, dan kasus seperti yang kemarin, salah satu contoh, kasus demo itu kan kami sendiri mengutuk pengerusakan itu. Menuntut boleh saja, tapi pengerusakan itu yang kami kutuk. Dan karena merusak itulah saya tidak memberi jaminan kepada pihak-pihak yang telah melakukan itu. Saya mendukung langkah-langkah hukum supaya siapapun yang datang di sini harus taat hukum. Tidak boleh kita membuat satu kebijakan yang kemudian masyarakat menganggap biasa, dan pada saatnya mereka lagi membuat lagi. Tetapi juga kami mohon perusahaan untuk lebih serius memberi atensi kepada hak-hak masyarakat di sini, karyawannya, termasuk orang-orang yang punya lahan, agar segera diselesaikan supaya kita tidak berlarut-larut. Oke, please. 然后这个他跟我们解释一下，就是说我们从维达到我们现在我们这边周边的情况，可以说是 kebutuhan pemerintahan di daerah ini, urusan pemerintahan sendiri untuk energi listrik, one. Kemudian energi pengelolaan air bersih dan air baku. Kemudian perikanan terpadu,
industri perikanan terpadu. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian sektor perdagangan, UMKM, pasar, ruko, dan lain-lain. Kemudian sektor pariwisata, perhotelan, penginapan, kos-kosan, restoran. Kemudian sarana olahraga atau GOR. Kemudian sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas serta RSUD. Rumah sakit pertama. Kemudian pelabuhan dan terminal-terminal. Sejumlah urusan itu yang menjadi kebutuhan ke depan. Posisi kita di Halteng saat ini, kita belum capai 1 mega. Atau belum capai berapa ini? 2 mega ya? 2 mega. Kita baru kurang lebih 2 mega lebih. Listrik. Ya. Berarti penggunaannya belum mencapai 2 mega Pak ya? Ya di atas 2 mega. Iya. Oh di atas. Belum sampai 5. Belum sampai 5. Baru 2 mega lebih sedikit. Jadi kalau dapat 50 mega luar biasa kan? Dari 2000 yang existing di sini. Iya. Dan itulah fungsi kehadiran investasi di daerah itu supaya masyarakatnya hidup. Oke, nanti catatannya kami berikan. Cukup sementara dari kami. Thank you. 谢谢。中华马来这方面的话，以后需要的一些发展的一些。 One problem yang sekarang kita sudah selesaikan, penyesuaian RTRW. Ternyata tata ruang. Penyelesaian tata ruang RDTR, kemudian RTRW-nya, kemudian RDTR. Sesuai dengan permintaan itu kita sudah konsultasi dengan Kementerian Bappenas, ATR. Kita sudah sampaikan dan sudah ada petunjuk. Saat ini kita sudah buat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan IWIP dalam pengembangan perluasan industri. Komentarnya ini kan ada tiga topik ini Pak. Pertama ini masalah tenaga kerja ini nanti karena kebetulan Ibu Lina juga ada sebagai HRD manager, nanti Ibu Lina yang akan respons. Untuk masalah kepemilikan lahan Woikop ini, karena itu juga memang tanggung jawab saya, nanti saya yang akan jawab Pak, karena bagian pembelian lahan memang tanggung jawab saya. Ketiga masalah energi listrik ini nanti Pak Bingke yang akan jawab. Untuk itu Ibu Lina persilakan masalah pernyataan dari pihak Pemda, dari Pak Bupati bahwa semua pelamar harus punya kartu kuning. Pendeknya kira-kira begitu ya. Data agar Pemda ada data karyawan Indonesia yang bekerja di sini. Kedua, untuk masalah TKA yaitu tergantung kebijakan dari perusahaan. Silakan Bu Lina. Jadi untuk kartu kuning kita sudah perlakukan itu setiap pelamar yang ada di sini. Kalau untuk halte mungkin di halte Pak ya, Maluku Utara tentunya di Ternate. Kalau untuk akad orang luar kita belum minta Pak. Jadi nanti kalau misalnya penerimaan orang luar pun saya akan ajukan akad. Antar kerja antar daerah sudah tentunya nanti kalau sudah disetujuin nanti saya lemparkan untuk orang luar, orang nasional. Iya, di luar halte. Di luar halte. Atau di luar Maluku Utara. Di luar Maluku Utara. Pasti ada izinnya. Kita kasih akad gitu. Sementara ini, selama ini kan hanya ada translator ya, sama mungkin kebanyakan orang ini. Jadi nanti kalau misalnya saya mau rekrut orang luar, saya akan kasih akadnya Pak, permintaan akad. Tentu sudah tentu dengan posisinya, karena akad itu kan ada persyaratannya juga. Kalau tidak dapat di sini, ada persyaratannya juga kan, mau di koran, kalau misalnya posisinya tidak dapat, ini tidak di Maluku tidak dapat, itu saya bisa apply akad antar yang posisinya memang tidak dapat di sini. Kalau untuk TKA, mohon maaf, kebijakan itu juga saja. Iya. Saya berpikir nanti kita akan menyampaikan satu kebijakan dari pemerintah daerah berupa keputusan bupati terhadap mekanisme rekrutmen khusus tenaga kerja area nasional dan lokal yang berlaku untuk seluruh pihak ketiga investor di Halmahera Tengah. Karena gini,
kasus tenaga kerja ini tidak sekedar melihat dari perspektif kemanusiaan untuk mencari kerja, tapi aspek seleksi di mana orang-orang ini memiliki potensi untuk membuat taruhlah yang secara ekstrimnya membuat masalah tidak. Saya dari awal di Menteri Maritim itu waktu pertemuan awal-awal waktu itu saya sudah sampaikan agar ex karyawan yang ada di NHM yang jago-jago bikin masalah, yang ada di Timika, Morowali, mereka itu harus kita selektif betul. Karena gaya-gaya itu yang akan diadopsi untuk main di sini. Jadi kepentingan pemerintah daerah, problem data. Itu aja, kita nggak pungut apa-apa. Yang kedua, sebagai pemimpin di daerah, pemerintah daerah harus tahu berapa manusia yang hidup di negeri ini, harus tahu itu hukum. Nah karena itu lewat satu pintu itu tidak berarti kita akan seleksi berdasarkan subjektivitas, you bisa, ini bisa, enggak, no, bukan itu. Setelah untuk tenaga kerja ini ke depan kan perusahaan juga pasti akan berkembang Pak ya. Jadi kalau pada masa berkembang itu kita perlu orang-orang yang mempunyai teknik. Oke. Untuk sini. Yeah. Jadi kita perlu istilahnya merekrut orang-orang dari rekrutmen spesial otoritas manajemen. To me cuma sifatnya administrasi. Tercatat saya. Iya, tercatat. Iya. It's for information. So we all information recruiting Yes. report to the Bupati. Yes. To Bupati. Yes, of course. Karena kita tidak mau daerah ini dikotori oleh cara berpikir yang kotor. Orang-orang ex NHM, ex Timika, ex Morowali, yang mempengaruhi karyawan di sini kemudian membuat kerusakan. He doesn't want the intruder from the other company, from Freeport and NHM. They come to here to make trouble. Yes. Okay, Data kependudukan berapa miliar penduduk di Halteng atau warga negara yang hidup di Halteng berapa miliar, itu kepentingan saya. His interest Iya, is to toh? know how many people, the number of people staying in Halmahera. Oke, next time kita bahas secara teknis. Sekarang beralih ke Mr. Baik Pak. Marlon. Terima kasih Pak, ini untuk masalah lahan di Boiko. Kami sebagai yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam masalah lahan lebih berterima kasih karena sudah menangani hal ini. Pemda sudah menangani hal ini, menjembatani ini. Nah, pada prinsipnya kami akan berkoordinasi dengan Pemda karena sebelumnya juga kami sudah katakan ke masyarakat bahwa memang ada dualisme, bahwa lahan kita sudah beli dibilang tidak gitu kan. Nah, kami siap berkoordinasi dengan Pemda walaupun pada dasarnya kami akan beli lahan yang kami butuhkan. Tapi kan nanti kita bicarakan bagaimana teknisnya dengan Pemda gitu. Dan kalau bisa harganya juga, karena harganya juga yang bisa yang realistis, kalau yang realistis itu kalaupun kita beli itu harganya yang realistis. Dan pada prinsipnya kita akan koordinasi dengan Pemda untuk hal ini. Tulis di situ yang ini kemudian transfer di situ. Planning kapan itu? Planning untuk penyelesaian itu bisa kapan? Saya terserah dari Pak Pemda, dari Pak Bupati, kapan kami diundang kita bicarakan Pak. Kami siap untuk bicarakan itu. Tomorrow minggu depan. Bisa Pak. Jadi Selasa atau Rabu lah. Ya.
Kami ini sudah berpikir seperti gaya manajemen Chinese, mau cepat. Translate.他学到了我 He 们这 said 个中国的 he 习 is 惯， now like the 快 Chinese 速的 management 快速的 quickly. 这个 Yeah, I think you can explain. Sudah, Ya, Pak, ini Pak Mr. Siang akan itu Oke. respons masalah itu. Oke, please. Ya. Jadi Mr. Syah mengatakan Pak bahwa kondisi kita sekarang itu dalam masa sekarang itu kita cuma ada untuk sementara masih satu power plant kita sendiri yang udah beroperasi dan itu sebesar 250 ya. dengan 250 megawatt. Dengan perencanaan kita itu adalah kita akan bangun 8 power plant Pak. Dikarenakan karena masalah pandeminya sekarang yang sedang melanda di seluruh dunia, juga termasuk kita ada beberapa kendala sehingga menyebabkan konstruksinya itu sendiri itu agak sedikit melambat Pak. Jadi untuk sementara yang beroperasi itu cuma satu dan karena ada mungkin beberapa masalah kendala akan terjadi beberapa masalah pada saat beroperasi itu persentasenya juga lumayan besar. Untuk PLTU kita yang nomor 2 itu karena untuk kondisi sekarang itu kekurangan jumlah teknisi Pak. Teknisi kita agak kurang di sana, jadi itu menyebabkan konstruksinya itu melambat Pak. Mr. Syang berharap nanti ke depannya istilahnya kalau dalam PLTU kita sendiri sudah ada 2 yang mulai beroperasi, itu sudah bisa melanjutkan istilahnya menggabungkan listrik tersebut itu untuk diutarakan ke desa-desa sekitar Pak. Jadi karena ada 2 yang beroperasi, itu kemungkinan untuk listrik tersebut padam istilahnya akan mulai muncul masalah itu presentasinya agak kecil Pak. Jadi kemarin juga sebelumnya juga ada percakapan dengan Pak Luhut juga melakukan komunikasi dengan Pak Luhut bahwa kedepannya kalau setelah PLTU kita semua sudah selesai Pak, kita akan untuk mengirimkan listrik tersebut, mendistribusikan listrik tersebut ke seluruh ke desa-desa sekitar. Jadi setidaknya ada pemasukan di bidang tersebut. Untuk nanti mekanismenya seperti apa, terus misalnya pemasukannya seperti apa itu bisa kita lakukan komunikasi lebih lanjut setelah itu. Jadi kalau ke depan jika bisa konstruksinya sudah mulai membaik dan sudah hampir selesai, kita akan memberikan layanan yang terbaik kepada desa-desa atau masyarakat di Katambang. Mungkin bisa saya tambahkan juga Pak Bupati dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi mungkin Pak Bupati kita sudah bisa ke depan ini membicarakan masalah teknis dan masalah harga dengan PLN gitu. Biar kita lebih konkret bagaimana, karena masih ada masalah teknis yang perlu kita selesaikan juga. Karena banyak menyangkut alat, because they need to tap in 150 kV network begitu. Oke, jadi memang ada perbedaan tegangan ini Pak. Tapi makanya nanti orang teknis ini udah ketemu ini buat itu, karena ini kita 35 kV, PLN setahu saya 20 kV Pak. Biar standar 20 ya. Iya, standar PLN ya 20. Berarti kan harus pakai trafo, Pak. Iya. Trafo untuk dapur penyaluran. Iya. Itu, Pak. One problem, special lingkar tambang or together middle Halmahera. 刚才那个没有的是 Iya, 这边的话，服务的是给这个 Arizona. 是整个中华马路 All for all of you. 这个提供给他们的 Area. Jadi mungkin kalau untuk penyebaran listrik yang seperti tadi Pak, itu mungkin dari PLN sendiri yang itu, cuma kita bisa memberikan pasokan listriknya itu ke depan setelah itu. Jadi yang menentukan sampai kemana itu bukan kita. Oke. Oh, powernya. Iya. Yang dimaksud kami itu powernya untuk kepentingan menyeluruh Halmahera Tengah or spesial lingkar tambang. Kan tadi kan bicara lingkar tambang. Soal teknis dengan PLN itu kita paham bahwa nanti penyaluran dan terintegrasi saluran itu akan PLN, kita teknis. Tapi yang kita minta sesuai dengan komitmen awal adalah Halmahera secara menyeluruh, Halmahera Tengah
Pak, mungkin saya bisa luruskan begini, saya baru bicara dengan itu. Jadi teknisnya ini kan kita dengan PLN sekian megawatt atau apa, nanti tergantung PLN yang mendistribusikan kemana gitu. Yang pasti kan nggak mungkin dia ambil titik poin di sini, daerah sini nggak ada listrik kan, nggak mungkin gitu. Jadi ini mungkin yang perlu kita bicarakan besaran megawattnya. Iya, itu yang paling pokok. Ya. Karena kayak Bapak bilang tadi kan, ini juga cuma 2 megawatt. Karena kita punya kepentingan industri juga. Untuk next time, tomorrow, itu kan masih lama. Yang menyangkut dengan kesiapan secara menyeluruh, power plant maupun tenaga uap ini dia berfungsi itu kan sekian tahun ke depan. Dan 2000 itu kan? Yang untuk lengkapi sesuai dengan skema perusahaan, kurang lebih 2000 mega itu. Dan yang kita minta penjelasan sekarang, dengan kapasitas yang ada ini, kita butuh dukungan sekarang, karena posisi PLN lagi hancur kayak begini. Nah, kita butuh semacam ketegasan dari pihak manajemen. Kita bisa dapat bantuan sekarang untuk kerjasama dengan PLN ini, misalnya berapa mega. Misalnya 5 mega itu sekarang kita dapat untuk segera kita tuntaskan urusan kita di sini. Jadi gini Pak, untuk kondisi saat ini, kalau sesuai dengan kebutuhan, kalau hanya sekitar 2 megawatt itu tidak masalah. Hanya ada kendala kualitas dari energi listrik itu sendiri, karena kami ini baru satu unit. Jadi kualitasnya itu kurang stabil, Pak. Nah, biasanya sih PLN mengerti. Dia ngerti bahwa ini kurang stabil, jadi kemungkinan ya ini naik turun ini. Berarti teknisnya nanti kita bicara dengan perusahaan. Tapi kemauan dari pihak manajemen is okay. Oke, no problem. Oke, very good. Untuk untuk jangka pendek. Pak. Dan long time juga very good. Jangka panjang. Jadi dalam keadaan mimpi kita ini soal ekonomi dan tidak hanya diperuntukkan bagi investasi dan kesejahteraan masyarakat, tapi dalam rangka investasi masyarakat Indonesia, spesial middle Halmahera. Dan saya pikir Mr. Pinghe dan Cingsa dan David karena semua ini tidak sekedar profit, tapi yang paling penting adalah aspek kemanusiaan. Thank you, Cise.